Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Wa asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita di malam ini akan masuk di sesi yang ke-12 dari pembahasan buku ini. Yang sudah dijelaskan di masalah yang ke-7 dari pembahasan tentang masalah keragaman ibadah kaum musyrikin. Tentang masalah keragaman ibadah kaum musyrikin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, para nabi ya, menyembah Uzair ya, dari orang-orang saleh misalnya. Dan selain dari para wali. Sudah diterangkan mereka juga beribadah kepada matahari dan bulan, kepada jin-jin ya, kepada bebatuan, pohonan, dan itu dari bentuk-bentuk ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikafirkan, tidak dibeda-bedakan. Ya. Sudah kita baca ayatnya di kaidah yang ketiga ya di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka wahai Muhammad sampai tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kesyirikan, dan menjadilah agama itu hanya milik Allah. Jadi Nabi SAW tidak membedakan mereka, semuanya diperangi, semuanya diperangi. Baik, jelas ya dalam pembahasan yang sudah kita uraikan di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Jadi kalau seorang dia mengetahui makna ini, makin akan semakin memperjelas dari mana la ilaha illallah, dari mana la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah itu seorang hanya menyembah Allah semata. Dia tidak mencampur ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak semua yang disembah selain Allah dari hal-hal yang sudah diterangkan ya, sampai para nabi dan rasul misalnya atau para malaikat, ketika mereka disembah selain Allah, dia tolak dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini kan sudah diterangkan ya dari konsekuensi akan la ilaha illallah itu. Dan diterangkan di akhir dari pembahasan ini di masalah yang ke-7 ya, sudah kita terangkan. Oleh karena itu siapa yang meminta berdoa kepada nabi misalnya atau malaikat ya, istighatha kepadanya misalnya, maka hukumnya adalah kekafiran. Dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam. Ya, karena dia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia telah ucapkan. Dan itulah yang dikatakan kekafiran yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, itu sudah kita bahas ya di masalah yang ke-7. Sekarang di masalah yang ke-8. Lihat di PDF ya di halaman 11. Kalau di diktat yang dibeli itu di halaman 38 ya. Ya, halaman 38. Baik. Ini tentang masalah syubhat kaum musyrikin belakangan. Ya. Tentang masalah syubhat kaum musyrikin belakangan.
Jadi kaum musyrikin itu banyak syubhat-syubhatnya ya. Di sini saya akan terangkan satu di antara syubhatnya. Nanti kita akan baca juga nanti kitab Kasyfus Syubhat. Ya, menyingkap syubhat-syubhat seputar masalah tauhid. Ya, itu nanti ada di buku dari program yang kita akan baca nanti insyaallah taala. Baik. Ya, lihat dari materinya di situ. Kata penulis rahimahullah taala, fa in qala qailun minal musyrikina nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir lakinna haula'i shalihin muqarrabuna wa nahnu nad'uuhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghithu bihim nuridu bidzalikal jah wasyafa'ah wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal mudabbir faqul kalamuka hadza dinu abi jahlin wa amsalihi. Fahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa qala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Kata penulis fa in qala qail minal musyrikin. Ya. Jika ada yang berkata dari kaum musyrikin, dan nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya, kami mengenal ya, telah mengetahui bahwasanya Allah itu adalah yang Maha Mencipta, memberikan rezeki, mengatur. Ya, ini kan sudah kita bahas ya, sering berulang. Ya, lakinna haula'i shalihin, akan tetapi katanya ya, orang-orang soleh ini muqarrabuna ya, wa nahnu nad'uuhum ya, akan tetapi orang-orang soleh ini yang mereka sembah itu ya, yang mereka minta ya, itu adalah orang-orang yang dekat ya, dan kami berdoa kepadanya, berdoa kepada mereka. Jelas ya? Nah. Ya. Jadi itu syubhat ya. Jadi ketika mereka ditegur, kenapa kalian beribadah kepada kuburan orang soleh misalnya, minta kepadanya? Apa kata mereka? Ya. Kami ini mengetahui Allah itu yang Maha Mencipta, mengatur, menguasai, berikan rezeki, gitu kan? Menghidupkan, mematikan. Orang-orang soleh ini yang kita minta, mereka ini orang-orang dekat, gitu kan, di sisi Allah. Jadi kita berdoa sama mereka. Ya. Wa nanzuru lahum. Ya. Kita juga bernazar untuk mereka. Wa nadkhulu alaihim. Dan kita juga masuk kepada mereka, mohon. Wa nastaghitsu bihim. Dan kita juga beristighosa kepada mereka ya, memohon pertolongan ya. Ketika terjadi kegentingan ya, hal yang terdesak ya, nuridu bidzalika al-jah wasyafa'ah. Kami ingin dengan hal itu adalah ya, kedudukan dan syafaat ya. Jadi mereka meminta kepada orang-orang soleh tadi itu yang telah dikubur misalnya ya, bernazar kepada mereka, beristighosa, itu tujuannya untuk mencari kedudukan di sisi Allah dan mendapatkan syafaat ya. Dipahami ya? Dan ya, kalau cetakan lain dikatakan tadi yumkinu haula'is shalihin ayakunu muqarrabin. Ya, memungkinkan katanya orang-orang soleh ini, mereka ini menjadi orang-orang yang dekat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah wal mudabbir. Ya. Dan kita paham kata mereka ya,
Bahwasanya Allah itu yang Maha mengatur segala apa? Perkara. Iya. Itu syubhat ya. Syubhat kaum musyrikin di masa Syekh ketika itu ya. Iya. Sama juga di masa sekarang. Syubhatnya juga mirip-mirip seperti itu. Iya, nanti kita akan terangkan. Maka dijawab oleh Syekh, "Faqul kalamuka hadza dinu Abi Jahlin wa amsalihi." Iya. Maka katakan ya kepada dia, maksudnya ya, perkataanmu itu ya, perkataanmu ya, yang kamu ucapkan ini itulah agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengan dia. Ya. Fahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya. Karena Abu Jahal itu dan yang semisal dengan dia itu, ya, mereka juga berdoa kepada Isa, Uzair, ya, malaikat, para wali. Dan mereka berkata apa? Yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka-mereka ini kecuali agar mereka-mereka tadi ini mendekatkan kami di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini surah Az-Zumar ya, ayat ketiga. Dan juga mereka berkata, diterangkan oleh Allah ya, wa qala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Kata Allah, mereka menyembah selain Allah pada apa-apa yang tidak bisa membahayakan mereka dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, ya, orang-orang ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, baik. Jadi dari pembahasan ya yang diterangkan oleh Syekh di sini. Ini satu di antara syubhat ya. Baik. Di catatan lain dikatakan di situ, faqul kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amsalihi. Ya. Perkataanmu ini madhabnya Abu Jahal dan apa yang semisal dengan dia. Ya. Baik. Jadi ini pembahasan sebenarnya sudah kita pahami ya. Dan jelas. Jadi kalau mereka ditegur misalnya, kenapa kalian berbuat kesyirikan, meminta kepada kuburan-kuburan orang soleh misalnya, ya, atau misalnya dia minta juga kepada yang masih hidup, tapi bentuknya dia minta hal-hal yang tidak dimampu oleh makhluk kecuali hanya Allah, itu kan kesyirikan juga. Contoh misalnya kan dia minta kepada yang mereka anggap wali ya, masih hidup. Dibilang misalnya, ya Syekh, berikan aku rezeki. Iya. Ya Syekh, panjangkan umurku. Ini masalah rezeki, panjang umur. Ini kan hanya Allah yang mampu kan? Nah, jangan dia minta kepada apa? Selain Allah. Ya. Walaupun dia masih hidup, itu tidak boleh ya. Itu permintaan yang terlarang. Ya. Apalagi kalau dia minta kepada orang mati. Ya. Dipahami ya? Jadi itu bentuk syubhat. Ya. Jadi ketika mereka ditegur itu kesyirikan, apa jawaban mereka? Ya, kita ini tahu Allah itu Maha Mencipta, Maha memberikan rezeki, Maha mengatur, gitu kan? Orang-orang soleh ini orang-orang dekat ini, ya, di sisi Allah. Jadi kita berdoa sama mereka, bernazar untuk mereka, ya, masuk pada mereka, beristighatsah dan seterusnya. Ya. Yang kita inginkan apa? Untuk mendapatkan kedudukan dan syafaat. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini letak kesyirikan mereka ini. Jadi ada beberapa bentuk kesyirikan mereka. Yang pertama, mereka telah menjadikan antara mereka dengan Allah ada apa? Ada perantara. Ini kan sudah kita bahas dulu ya. Berulang sering pembahasan ini. Ya. Sudah kita bahas juga di kaidah yang kedua. Ya.
menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, ya, dalam masalah ibadah, itu hukumnya apa? Kesyirikan. Ya. Sudah kita bahas ya di kaidah yang kedua. Itu sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua, mereka dikatakan musyrik di sini, hukumnya kesyirikan apa yang mereka lakukan ini, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Mereka menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ya, sama kan kalau makhluk dia ingin bertemu misalnya dengan, anggaplah presiden misalnya kan tidak bisa langsung, ya, bertemu langsung dengan presiden. Tapi kita lewat dulu apa? Menteri-menterinya kan, ya, ya, atau orang-orang dekatnya, baru bisa ketemu dengan apa? Dengan Pak Presiden. Ya. Atau kita di sini misalnya kalau mau ke wali kota ya, antum kalau mau wali kota misalnya bagaimana antum bisa ketemu? Langsung atau pakai perantara? Hah? Apa? Pakai perantara kan? Ketemu dulu ajudannya, bicara-bicara dulu kan? Kapan rencana mau ketemu sama Pak Wali? Ya, jam berapa, hari apa? Itu diatur dulu. Ya, baru bisa ketemu. Nah, mereka samakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak bisa kita langsung, harus pakai perantara. Ya. Lewat orang-orang apa? Orang-orang dekat, ya, dengan Allah, begitu ya. Sama tadi di situ dengan penguasa. Itu letak kesyirikan mereka. Jadi di sini dua letak kesyirikannya ya. Apa tadi yang pertama? Hah? Ya, mereka menjadikan perantara dalam ibadah ya, maksudnya di sini ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia minta hal-hal yang tidak mampu makhluk di situ. Tapi dia minta kepada selain Allah. Yang kedua apa tadi? Sebab kesyirikan mereka? Nah, karena mereka menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ya, itu kesyirikan juga. Diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Karim. Fala tadribu lillahil amsal. Maka jangan kalian membuat untuk Allah itu permisalan-permisalan. Ya, jangan dimisalkan Allah dengan makhluk. Tidak boleh ya. Itu kesyirikan. Ya. Jelas ini ya. Nah, itu letak kesyirikan mereka. Nah. Jadi alasan mereka itu sama dengan hal yang sudah kita bahas ya. Kata mereka, kita minta kepada perantara-perantara tadi itu, orang-orang dekat, ya, agar mencari kedudukan dan mencari apa? Syafaat. Ya. Mencari kedudukan supaya bisa kita diangkat, bertemu dengan mereka, dan mencari apa? Syafaat supaya kita ditolong, ya, dalam kehidupan ini. Ya. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal mudabbir. Ya. Dan kami paham bahwasanya Allah itu yang Maha mengatur segala perkara. Ya. Jelas ini ya. Maka dijawab oleh Syekh di situ, faqul kalamuka hadza dinu Abi Jahlin wa amsalihi. Ya, katakan kepadanya, perkataanmu ini persis agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengan dia. Ya. Abu Jahal maklumi ya, dari pentolan kafir Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya sebenarnya Abu Jahal ini bukan Abu Jahal ya. Ya, itu diterangkan di sirahnya. Ya. Namanya sebenarnya itu Abul Hakam. Ya. Abul Hakam. Kalau nama aslinya namanya itu Amr ibnu Hisham ibnu al-Mughirah. Ya. Amr ibnu Hisham ibnu al-Mughirah. Ya. Al-Qurashi, dari suku Quraisy juga. Satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunyanya Abul Hakam. Abul Hakam.
Tapi Nabi SAW mengganti nama kunyah itu dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Apa arti Abu Jahal? Hah? Jahil, gitu kan? Bapaknya kebodohan, gitu kan? Dipanggil dia seperti itu. Karena memang orang bodoh. Ya, sudah didakwai, diterangkan agama yang benar, masih juga apa? Mengelak, bahkan menjadi tokoh-tokoh pentolan Quraisy dalam kekafiran di masa itu ya. Jadi Abu Jahal itu bukan nama aslinya, itu nama panggilan yang Nabi SAW berikan langsung kepadanya. Ya, jadi namanya itu Amr ibnu Hisham ibnu Al-Mughirah, ya, Abul Hakam. Jelas ya? Nabi SAW menamakannya dengan Abu Jahal. Ya, bapaknya kebodohan. Agamanya Abu Jahal itu kan mirip dengan agama kaum musyrikin di masa Nabi yang sudah diterangkan. Jadi kaum musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Allah yang Maha Mencipta, mengatur, menguasai, memberikan rezeki, gitu kan? Dan seterusnya. Ya. Nah, si musyrik ini ketika ditegur itu kesyirikan, sama juga seperti itu hujahnya. Ya, argumentasinya sama seperti itu. Kita ini menetapkan Allah Maha Mencipta, mengatur, ya, memberikan rezeki dan seterusnya. Nah, masa kita dibilang syirik, gitu kan? Masa kita dihukumi musyrik? Ya, kan begitu. Ya, dari sisi itu sudah ada kesamaan, ya, antara mereka dengan kaum musyrikin. Jelas ya? Baik. Kesamaan yang kedua dari sisi apa? Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dicatat juga di sini ya. Jadi kesamaan kaum musyrikin di masa Syekh dan juga di masa sekarang ya, dengan agama Abu Jahal dan yang semisal mereka itu ada dua juga di sini kesamaannya. Sisi kesamaannya. Yang pertama, sama-sama menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Ya. Mereka paham itu. Allah Maha Mencipta, mengatur, menguasai. Ya. Yang kedua, sama-sama apa? Mereka ketika beribadah memakai perantara. Ya, memakai apa? Perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan tadi, perkataanmu ini itulah agama Abu Jahal dan semisal dengan dia. Persis ya, dari dua sisi yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Dia terangkan lagi di sini. Fahum yad'una Isa. Karena mereka tadi itu yang semisal dengan Abu Jahal. Ini kan banyak ya kalau mau diurai lagi. Sudah kita bahas. Orang-orang Yahudi, orang Nasara, kaum musyrikin, ini kan sama semua. Hukumnya apa? Kafir, musyrik. Ya, mereka ini berdoa kepada Nabi Isa, menyembah Nabi Isa. Itulah orang Nasara kan? Mereka berdoa menyembah Uzair. Itu orang-orang siapa? Yahudi. Ya. Mereka berdoa beribadah kepada malaikat. Ini orang-orang musyrikin di masa Nabi kan? Ya. Nah, dan juga mereka berdoa menyembah kepada wali-wali, ya, orang-orang soleh, ya, seperti Latta yang sudah diterangkan ya, ya, orang soleh yang apa hidup di tengah kaum musyrikin. Ketika dia meninggal, maka mereka sembah kuburannya, ya, itu di antara contoh wali-wali, ya. Kalau di agama Nasara, ibu Nabi Isa mereka sembah. Ya, jelas ya? Selain Nabi dan Rasul. Nah, kalau di agama Yahudi, Uzair yang mereka sembah, dianggap sebagai orang yang dekat wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sama ucapannya dikatakan di situ, yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Kata mereka, kami tidak menyembah mereka ini, beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka tadi ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi perhatikan maksudnya ya. Ini maksud yang bagus. Ya. Jadi mereka beribadah menjadikan perantara tadi itu untuk dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang dekat. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kan caranya salah. Mereka beribadah dengan model berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu satu kan sudah dibahas dulu ya di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Tujuannya untuk apa? Dekat kepada Allah. Ya. Tujuan yang kedua sudah diterangkan juga di kitab yang pertama ya. Sini saya ulangi lagi. Dibawakan ayat di surah Yunus. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Dan mereka beribadah kepada selain Allah pada apa yang tidak membahayakan mereka. Tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa juga mendatangkan apa? Manfaat. Dan mereka berkata, ya, orang-orang ini yang mereka jadikan perantara dari itu adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Ya. Pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita bahas ya masalah syafaat. Ya. Syafaat ada berapa jenis yang diterangkan oleh Syekh? Saya masih ingat di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Syafaat ada berapa jenis? Ada 2 kan? Ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang apa? Yang dinafikan. Iya. Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang langsung diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Langsung minta kepada Allah syafaat itu. Iya. Itu namanya syafaat apa? Yang ditetapkan. Nanti Allah akan memberi syafaat ya, kepada Nabi misalnya, pada orang-orang soleh ya, tapi yang punya syafaat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang ditetapkan, syafaat yang langsung diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syafaat yang kedua, syafaat yang ternafikan, yang ditiadakan. Itulah syafaat yang mengandung apa? Kesyirikan. Ketika dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ada kalimat-kalimat kadang berjalan ya di penceramah-penceramah itu, hati-hati ya. Saya dengar kadang di khutbah Jumat. Ya. Di akhir-akhir khutbah itu mereka singgung masalah syafaat. Ya, mereka apa? Singgung masalah apa? Syafaat. Ya. Di antara doa yang dia panjatkan itu dia minta syafaat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa hukumnya ini? Meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Nabi kan punya syafaat pada hari kiamat. Tapi dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. Itu hukumnya apa? Syirik. Iya. Tidak boleh minta sama Nabi ya. Karena Nabi itu memang punya syafaat pada hari kiamat. Tapi syafaat Nabi ini, beliau bisa memberi syafaat ketika sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat itu. Ya. Kan sudah kita bahas di kisah syafaatul uzma itu kan? Ya. Manusia pada hari kiamat di padang mahsyar itu pergi kepada para nabi dan rasul, meminta agar hisab itu apa? Disegerakan, karena mereka sudah lama menunggu. Mereka pergi pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberi apa? Syafaat. Nah, nanti kepada Nabi Muhammad SAW itu pun Nabi tidak langsung berikan syafaat. Ya, perhatikan ya. Ketika mereka pergi sama Nabi SAW, Nabi tidak langsung memberi apa?
syafaat, tapi pergi dulu kepada Allah. Beliau sujud, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Allah berfirman, ya, angkatlah kepalamu, ya, mintalah kamu akan diberi, bicaralah kamu akan didengar, dan mintalah syafaat kamu akan apa? Disyafaati. Kan begitu. Jadi Nabi tidak punya syafaat. Beliau minta kepada Allah. Barulah Allah berikan apa? Izin. Ya. Karena Nabi SAW untuk memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat. Jelas ini ya? Ya. Jadi salah kalau seorang dia minta syafaat sama Nabi SAW. Itu hati-hati ya. Itu kesyirikan. Karena dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori syafaat yang ternafikan, yang ditiadakan. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari hal-hal yang makin memperjelas ya dari kalimat mana la ilaha illallah. Jadi di sini beliau ingin terangkan kepada kita dari masalah syubhat ya. Dari syubhat-syubhat di antara syubhat kaum musyrikin. Ya, di antara syubhat kaum musyrikin. Dan syubhat ini ya kadang tidak dipahami oleh orang-orang awam sampai orang-orang yang punya ilmu dalam agama misalnya. Ketika dia tidak belajar tauhid, kadang mereka tidak paham. Ya, syubhat-syubhat seperti ini. Mereka kira itu tidak ada masalah, padahal itu mengandung apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah azan ya, kita akhir majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.